Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabatianisme merujuk kepada gerakan Mesianik Yahudi abad ke-17 yang diasaskan oleh Sabbatai Zevi 326-1676, seorang mistik dan rabbi dari Daulah Utsmaniyah. Gerakan ini berkembang pesat apabila Sabbatai Zevi mengisytiharkan dirinya sebagai Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Sabbatai Zevi dilahirkan di Smyrna, sekarang Izmir, Turki, dan menunjukkan minat mendalam dalam Kabalah, sebuah tradisi mistik Yahudi. Pada tahun 1648, beliau mengisytiharkan dirinya sebagai Mesias, berdasarkan ramalan kabalistik bahwa Mesias akan muncul pada tahun itu. Sabbatai Zevi mendapat sokongan besar dari kalangan Yahudi, khususnya dari guru Kabalah terkenal, Nathan dari Gaza. Nathan menyebarkan doktrin bahwa Sabbatai Zevi adalah Mesias yang akan membawa umat Yahudi kembali ke Tanah Suci dan menegakkan pemerintahan ilahi. Pada tahun 1666, Sabbatai Zevi ditangkap oleh pihak Utsmaniyah dan diberi pilihan sama ada dihukum mati atau memeluk Islam. Mengejutkan banyak pengikutnya, beliau memilih untuk masuk Islam yang menyebabkan krisis besar dalam gerakan Sabatianisme. Walaupun kemurtadan beliau mengejutkan ramai pengikutnya, sesetengah penganut Sabatianisme menafsirkannya sebagai sebahagian daripada rencana mesianik yang lebih besar. Mereka menganggap tindakan Sabbatai sebagai turun ke dalam kegelapan untuk menyelamatkan dunia dari dalam. Sebahagian pengikut Sabbatai Zevi dikenali sebagai Don Meh secara rasmi memeluk Islam, tetapi secara rahasia mengekalkan kepercayaan Sabbatian mereka. Mereka menetap di Turki, terutamanya di Salonika, kini Tesaloniki, Yunani, dan mengamalkan ajaran kabalistik dalam bentuk tersembunyi. Sabbatianisme meninggalkan kesan yang besar dalam sejarah Yahudi, khususnya dalam perkembangan gerakan Frankisme yang diasaskan oleh Jacob Frank pada abad ke-18. Frankisme meneruskan beberapa unsur Sabbatianisme dan memperkenalkan konsep-konsep baru, termasuk penggabungan elemen-elemen Kristen dan Islam dalam ajaran mereka. Sabbatianisme merupakan satu episode penting dalam sejarah agama Yahudi yang memperlihatkan bagaimana mistisisme, mesianisme, dan politik bertembung dalam keadaan yang kompleks. Walaupun Sabbatai Zevi akhirnya memeluk Islam, gerakan Sabbatianisme tetap meninggalkan warisan dalam sejarah pemikiran keagamaan Yahudi, terutama dalam konteks Kabalah dan mesianisme. Gerakan Sabbatianisme yang diasaskan oleh Sabbatai Zevi pada abad ke-17 memperkenalkan beberapa tradisi dan ritual yang unik dan seringkali bertentangan dengan ajaran Yahudi Ortodoks. Walaupun Sabbatai Zevi sendiri akhirnya memeluk Islam di bawah tekanan Daulah Utsmaniyah, banyak pengikutnya terus mengembangkan ritual rahasia yang menggabungkan unsur Kabalah, Islam, dan Kristen. Berikut adalah beberapa tradisi dan ritual utama yang diamalkan oleh kelompok Sabbatian. Salah satu kepercayaan utama Sabbatianisme ialah konsep dosa demi Tuhan, Avarah Lishem Shamayim, yang bermaksud bahwa perbuatan yang dianggap berdosa dalam agama Yahudi boleh dilakukan dengan tujuan mistik untuk menyelamatkan dunia. Oleh itu, beberapa amalan mereka termasuk melanggar hukum Yahudi secara sengaja, seperti makan makanan tidak kosher, melanggar hukum Sabat, dan melakukan hubungan seksual di luar nikah sebagai simbol pembebasan mesianik. Mengadakan ritual anti-hukum yang menekankan kebebasan dari peraturan tradisional, karena mereka percaya bahwa zaman Mesias telah tiba dan hukum lama tidak lagi terpakai. Pengikut Sabbatai Zevi, terutamanya golongan Don Meh di Turki, mengadakan perayaan dan ritual rahasia yang seringkali bertentangan dengan ajaran Yahudi tradisional. Upacara Pesta Mesias, Seudat HaMashiach,
yang menggantikan beberapa perayaan Yahudi dengan upacara yang menonjolkan Sabbatai Zevi sebagai Mesias. Upacara malam berdosa, Maaseh Bereshit, yang melibatkan perayaan rahasia dengan makanan dan minuman yang biasanya dilarang oleh hukum Yahudi, sebagai simbol pembebasan dari larangan lama. Amalan seksual dalam ritual, termasuk pertukaran pasangan dan hubungan seksual di luar perkawinan, dianggap sebagai penebusan dosa dalam konsep mistik Sabbatian. Sabbatianisme mempunyai akar kuat dalam mistisisme Kabalah, terutama ajaran Rabbi Isaac Luria. Beberapa aspek mistik yang mereka amalkan termasuk konsep The Zimzum, kepercayaan bahwa Tuhan telah menyusut dirinya dari dunia, dan tugas manusia adalah untuk membawa cahaya kembali dengan cara yang tidak ortodoks. Penggunaan mantra dan meditasi rahasia, seperti menyebut nama Tuhan dalam kombinasi khas untuk mendapatkan kuasa spiritual. Kepercayaan dalam reinkarnasi, Gilgul, di mana roh Sabbatai Zevi dianggap akan kembali dalam bentuk lain. Setelah Sabbatai Zevi memeluk Islam, pengikutnya dari kumpulan Donmeh menggabungkan beberapa elemen Islam dalam ritual mereka. Sholat 5 waktu akan tetapi berbeda dengan tata cara sholat umat Islam, dengan doa khas yang merujuk kepada Sabbatai Zevi sebagai Mesias. Penggunaan nama Islam dalam kehidupan harian, tetapi terus menyimpan ajaran Sabbatianisme secara rahasia dalam keluarga. Mengamalkan dualisme agama, yaitu berpura-pura sebagai Muslim di hadapan umum, tetapi berpegang kepada ajaran rahasia Sabbatianisme. Di sisi lain, beberapa Sabbatian juga memasukkan elemen Kristen dalam ajaran mereka, seperti konsep penebusan melalui penderitaan, yang menyerupai kepercayaan dalam teologi Kristen. Sabbatianisme mencipta tradisi dan ritual yang unik, yang menggabungkan elemen Yahudi, Islam, Kristen, dan Kabalah. Ritual mereka seringkali bersifat tersembunyi dan eksklusif, terutama di kalangan Donmeh, yang meneruskan amalan rahasia mereka hingga hari ini. Gerakan ini juga memberi kesan kepada gerakan mesianik Yahudi lain, seperti Frankisme, yang muncul kemudian dengan amalan yang lebih radikal. Dari perspektif Islam, gerakan Sabbatianisme yang diasaskan oleh Sabbatai Zevi 326 hingga 676 boleh dikaji melalui beberapa aspek utama, termasuk akidah, hukum, dan sejarah hubungan Yahudi-Islam. Gerakan ini dianggap sebagai salah satu cabang mesianik dalam tradisi Yahudi yang menyimpang, dan banyak aspek ajarannya bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Dalam Islam, bid'ah, innovations in religion, adalah perkara yang ditolak jika ia bertentangan dengan prinsip asas agama. Sabbatianisme dalam konteks Yahudi dianggap sebagai gerakan bid'ah karena mengubah ajaran tauhid Yahudi dengan mendakwa bahwa Sabbatai Zevi adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, mencipta ritual baru yang bertentangan dengan hukum Taurat, termasuk amalan dosa, sebagai sebahagian daripada ibadah, yang mirip dengan konsep ibahahiyah, ajaran sesat yang membolehkan maksiat atas nama spiritual. Islam tidak mengiktiraf konsep Mesias Yahudi yang akan membawa kembali kerajaan Israel. Sebaliknya, Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan kembali di akhir zaman sebagai seorang Muslim untuk menegakkan keadilan dan mematahkan kepercayaan palsu berkaitan Dajjal. Oleh itu, Sabbatianisme dari awalnya telah menyimpang karena menyalahi konsep kerasulan yang sebenar. Sabbatai Zevi memeluk Islam secara rasmi pada tahun 1666 di bawah tekanan Sultan Utsmaniyah, dan dia diberi nama Mehmet Aziz Effendi. Namun, terdapat dua teori tentang keislamannya. Keislaman palsu, taqiyah. Ramai pengikutnya berpendapat bahwa dia hanya berpura-pura masuk Islam untuk mengelakkan hukuman mati, tetapi secara rahasia masih menyebarkan ajaran mesianiknya.
Keislaman sejati ada teori bahwa Sabbatai benar-benar memeluk Islam, tetapi mempunyai kefahaman yang menyimpang. Dalam Islam, keislaman seseorang harus berdasarkan keimanan yang tulus, bukan kerana paksaan atau muslihat politik. Jika benar Sabbatai Zevi masuk Islam hanya untuk bertahan hidup, tetapi masih mengajarkan ajaran sesat, maka dia tergolong dalam golongan munafik seperti yang disebut dalam Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Namun, jika dia benar-benar masuk Islam dan kemudian kembali ke ajaran lamanya, maka hukumnya adalah murtad, yang dalam hukum Islam membawa konsekuensi berat. Selepas keislamannya, Sabbatai Zevi tetap menyebarkan ajaran rahasia di kalangan pengikutnya yang dikenali sebagai Donmeh. Golongan ini secara luaran mengamalkan Islam, tetapi secara dalaman menyembah Sabbatai Zevi sebagai Mesias. Menerapkan ajaran Kabalah, tetapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan Islam. Mengamalkan ritual rahasia seperti perayaan malam dosa Ma'ase Bereshit, di mana mereka secara sengaja melanggar hukum agama sebagai tanda pembebasan spiritual. Kelompok ini mirip dengan golongan munafik yang disebut dalam Al-Quran, kerana mereka berpura-pura beriman, tetapi hati mereka tetap kepada ajaran lama yang batil. Allah berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Surah Al-Baqarah ayat 9. Mereka juga serupa dengan kelompok Ghulat dalam Syiah, yang meyakini manusia biasa boleh mencapai status ketuhanan, sesuatu yang jelas bertentangan dengan tauhid Islam. Sabbatianisme menimbulkan konflik besar dalam komuniti Yahudi karena ia dianggap ajaran sesat, sama seperti Islam memandang golongan Qadiani Ahmadiyah yang mendakwa ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Banyak Rabbi Yahudi mengutuk dan menghalau pengikut Sabbatai Zevi dari komuniti Yahudi. Namun, dari perspektif politik Islam, Sabbatianisme dan gerakan Donmeh di Turki berfungsi sebagai alat politik bagi Daulah Uthmaniyah kerana mereka memecah belahkan komuniti Yahudi, melemahkan sokongan mereka terhadap kuasa Eropa, berasimilasi dalam dunia Islam, tetapi tetap menjadi kelompok yang mempunyai agenda tersendiri. Berlaku penyimpangan dalam akidah, mereka mendakwa Mesias akan datang dalam bentuk manusia yang menyelamatkan dunia dengan dosa. Memperkenalkan konsep yang bertentangan dengan Islam seperti pembebasan melalui pelanggaran hukum yang menyerupai ajaran Ghulat Syiah dan ajaran sesat Sufi ekstrim. Menggunakan Islam sebagai topeng golongan Donmeh yang muncul daripada Sabbatianisme berpura-pura Muslim tetapi tetap berpegang kepada ritual Yahudi rahasia. Keseluruhannya, Sabbatianisme boleh dikategorikan sebagai ajaran kufur dalam Islam kerana ia mencampur adukkan agama dengan penyembahan manusia, bid'ah dan kemunafikan. Gerakan Sabbatianisme yang diasaskan oleh Sabbatai Zevi 1326 hingga 676 mendapat perhatian daripada ulama Islam dan ilmuwan Muslim, terutama dalam konteks penyimpangan akidah dan kesan politiknya dalam dunia Islam. Gerakan ini dianggap menyimpang bukan hanya dari ajaran Yahudi Ortodoks, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Para ulama Islam melihat Sabbatianisme sebagai bid'ah dalam konteks agama mereka sendiri, kerana gerakan ini mengandung unsur-unsur penyembahan manusia sebagai Mesias, Sabbatai Zevi. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahawa hanya Allah yang layak disembah. Kepercayaan kepada wahyu rahasia dan konsep mesianik palsu, konsep bahawa Sabbatai Zevi memiliki wahyu khas dan peranan mistik mirip dengan ajaran Ghulat Syiah
dan Qadiani Ahmadiyah dalam Islam. Strategi kemunafikan, taqiyah, golongan Donmeh, pengikut Sabbatai Zevi yang masuk Islam secara luaran tetapi tetap berpegang kepada ajaran rahasia mereka, menyerupai golongan munafik yang disebut dalam Al-Quran. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Dan mereka berkata, janganlah kamu beriman kepada selain dari orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Surah Ali Imran ayat 73. Walaupun Ibn Taimiyah hidup jauh sebelum munculnya Sabbatianisme, kritiknya terhadap ajaran Yahudi yang menyimpang sangat relevan. Dalam karyanya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih, beliau mengkritik beberapa aspek yang juga ada dalam Sabbatianisme, konsep Mesias. Yahudi yang menyimpang, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa konsep Mesias dalam Yahudi telah terdistorsi jauh dari ajaran Tauhid yang benar. Penyelewengan hukum Taurat, sama seperti Yahudi mengubah kitab mereka. Sabbatianisme mengubah ajaran Yahudi untuk kepentingan ajaran mistik mereka. Menggunakan agama untuk kepentingan politik dan mistik, Sabbatai Zevi berpura-pura masuk Islam sebagai strategi yang mirip dengan konsep taqiyah dalam kelompok sesat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak menulis secara khusus tentang Sabbatianisme, tetapi beliau sering mengkritik ajaran-ajaran yang mencampurkan kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam dalam bentuk sinkretisme. Beliau menyebutkan gerakan-gerakan mesianik palsu seringkali menjadi alat politik. Sabbatianisme dan kelompok Donmeh memainkan peranan dalam sekularisasi Turki, terutama dalam gerakan Mustafa Kemal Atatürk. Ajaran sesat selalu menyamar sebagai gerakan pembaharuan, seperti Sabbatianisme yang mendakwa membebaskan Yahudi. Ajaran sesat dalam Islam juga mendakwa sebagai reformasi, tetapi sebenarnya menyelewengkan ajaran Islam. Kritikan Al-Qaradawi terhadap gerakan sesat yang menggunakan Islam untuk agenda tersembunyi dapat dikaitkan dengan peranan Donmeh dalam politik sekularisme di Turki. Muhammad Asad, seorang pemikir Muslim Eropa yang memeluk Islam, dalam bukunya The Road to Mecca, pernah menyinggung peranan kelompok Donmeh dalam politik Turki modern. Beliau menyatakan bahwa Donmeh memainkan peranan besar dalam gerakan sekularisme Mustafa Kemal Atatürk. Mereka mempromosikan pemisahan agama dan negara yang mirip dengan objektif Zionisme di Eropa. Donmeh berpura-pura Muslim tetapi sebenarnya mempunyai agenda Yahudi sekular. Mereka berusaha merosakkan Islam dari dalam dengan menggantikan nilai-nilai Islam dengan falsafah Barat. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Surah Al-Baqarah ayat 9. Seorang ilmuwan Muslim terkenal, Muhammad Hamidullah, menyoroti bagaimana ajaran mistik sesat seringkali menyebabkan penyimpangan akhlak, termasuk dalam Sabbatianisme. Ajaran ini membolehkan perbuatan haram atas nama ibadah, seperti hubungan seksual bebas dalam ritual Sabbatian. Menolak hukum syariah yang jelas, Sabbatianisme percaya bahwa setelah zaman Mesias, hukum tidak lagi diperlukan. Konsep yang mirip dengan ajaran sesat libertinisme dalam Islam. Dari perspektif Islam, Sabbatianisme dapat dikategorikan sebagai ajaran kufur karena mengangkat manusia sebagai Mesias dan setara ilahi. Ini bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Menggunakan Islam sebagai topeng, taqiyah. Seperti golongan munafik, mereka berpura-pura Muslim, tetapi berpegang kepada kepercayaan rahasia. Memperkenalkan konsep yang bertentangan dengan Islam, seperti membolehkan dosa atas nama pembebasan spiritual
yang mirip dengan ajaran Qadiani dan Syiah ekstrim, berperanan dalam gerakan sekularisasi dan melemahkan Islam dari dalam, terutama di Turki dan dunia Islam modern. Keseluruhannya, Sabatianisme adalah salah satu contoh bagaimana ajaran mistik yang menyimpang boleh digunakan sebagai alat politik dan keagamaan untuk menyesatkan umat manusia. Dari perspektif Islam, Sabatianisme merupakan penyimpangan dalam akidah Yahudi yang bukan sahaja ditolak oleh Yahudi Ortodoks, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Gerakan ini berakar pada mistisisme Kabalah, mesianisme palsu, dan strategi kemunafikan taqiyah, menjadikannya mirip dengan ajaran sesat dalam Islam seperti Gulat Syiah dan Qadiani Ahmadiyah. Islam sangat menekankan konsep tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantaraan manusia yang dianggap sebagai penyelamat atau Mesias. Sabatianisme yang mengangkat Sabbatai Zevi sebagai Mesias bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengangkat manusia sebagai juru selamat. Sabbatai Zevi dianggap sebagai Mesias Yahudi yang akan membebaskan umat Yahudi dan membawa era baru. Islam menolak konsep ini kerana hanya Allah yang berkuasa menentukan takdir manusia. Katakanlah, tiada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Surah An-Naml ayat 65. Sabatianisme mengajarkan bahwa melakukan dosa adalah sebahagian daripada ibadah, seperti hubungan seksual haram dalam ritual dan melanggar hukum Yahudi untuk mendapatkan pencerahan mistik. Dalam Islam, haram tetap haram dan tidak boleh dihalalkan atas alasan spiritual. Sesungguhnya, Allah tidak menyuruh melakukan perkara keji. Surah Al-A'raf ayat 28. Pada tahun 1666, Sabbatai Zevi memeluk Islam di bawah tekanan Sultan Uthmaniyah, tetapi banyak pengikutnya percaya bahwa keislamannya hanyalah strategi politik. Golongan Donmeh, yang merupakan pengikut rahasia Sabbatai, berpura-pura sebagai Muslim tetapi tetap mengamalkan ajaran Sabatianisme secara sembunyi. Dalam Islam, ini adalah sifat munafik, yaitu berpura-pura beriman tetapi sebenarnya menolak Islam. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri, sedang mereka tidak sadar. Surah Al-Baqarah ayat 9. Sabatianisme dan pengikutnya Donmeh telah memainkan peranan tersembunyi dalam sejarah dunia Islam, terutama di Turki dan dunia Arab. Banyak pemimpin Donmeh berperanan dalam sekularisasi Turki pada era Mustafa Kemal Atatürk. Mereka menghapuskan peranan Islam dalam pemerintahan seiring dengan agenda Zionisme di Eropa. Ulama Islam tidak mengiktiraf Sabbatai Zevi sebagai nabi atau Mesias. Sebaliknya, Islam meyakini bahwa Nabi Isa yang akan turun kembali di akhir zaman untuk membatalkan ajaran sesat dan menegakkan keadilan. Sabatianisme bertentangan dengan Islam karena mengangkat manusia sebagai Mesias yang bertentangan dengan tauhid, menggunakan kemunafikan taqiyah untuk menyebarkan ajaran rahasia, membolehkan maksiat atas nama spiritualisme sama seperti ajaran sesat dalam Islam, berperanan dalam sekularisasi negara Islam, terutama Turki. Dari perspektif Islam, Sabatianisme adalah gerakan sesat yang tidak boleh diterima dalam syariat Islam. Meskipun Sabatianisme sebagai gerakan terbuka telah meredup setelah abad ke-18, pengaruhnya masih bertahan hingga hari ini, terutama melalui kelompok rahasia seperti Donmeh di Turki dan dalam beberapa elemen Zionisme modern. Gerakan ini tetap hidup dalam bentuk komunitas tersembunyi, pengaruh politik, serta pemikiran mesianik yang terus berkembang di kalangan kelompok Yahudi tertentu. Kelompok Donmeh adalah keturunan pengikut Sabbatai Zevi yang secara rasmi memeluk Islam tetapi mempraktikkan ajaran Sabatianisme secara rahasia. Mereka terutama menetap di Turki,
khususnya di Istanbul, Izmir, dan Tesaloniki, Yunani. Ciri-ciri Donmeh secara luaran menjalani kehidupan sebagai Muslim, tetapi dalam keluarga tetap memegang ajaran rahasia Sabatianisme. Mengadakan ritual tersembunyi, termasuk perayaan Ma'aseh Bereshit, malam dosa, yang bertentangan dengan hukum Islam dan Yahudi. Memegang peranan penting dalam gerakan sekularisasi Turki, terutama dalam pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Atatürk berasal dari keluarga Donmeh, yang menjelaskan kebijakan sekularisme agresif di Turki modern. Banyak elit politik, ekonomi, dan media di Turki berasal dari Donmeh, tetapi mereka jarang mengungkap identiti mereka secara terbuka. Mereka berpura-pura beriman, tetapi hati mereka tetap kafir. Surah Al-Baqarah ayat 8-9 tentang kemunafikan. Meskipun Sabatianisme pada awalnya ditolak oleh Yahudi Ortodoks, unsur-unsurnya tetap berpengaruh dalam gerakan Zionisme, terutama dalam konsep mesianisme politik. Keyakinan bahwa zaman Mesias telah tiba, yang menyebabkan gerakan Zionisme politik untuk mendirikan negara Israel. Menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk tindakan bertentangan dengan ajaran Taurat. Contohnya, pembentukan negara Israel sebelum kedatangan Mesias adalah haram menurut Yahudi Ortodoks. Dukungan terhadap sekularisme, banyak pemimpin Zionis bukanlah Yahudi Ortodoks, tetapi memiliki visi mesianisme sekular, mirip dengan Sabatianisme. Tokoh Zionis dengan pengaruh Sabatianisme, Theodor Herzl, 186-1004, pendiri Zionisme politik yang percaya bahwa pembebasan Yahudi harus dilakukan melalui kekuatan politik, bukan ajaran agama. Jacob Frank, 726-1791, seorang tokoh Frankisme cabang Sabatianisme yang berpengaruh dalam gerakan revolusi Yahudi di Eropa. Selain Donmeh dan unsur Zionisme, ada beberapa kelompok Yahudi lain yang masih memiliki unsur Sabatianisme, termasuk Frankisme, cabang dari Sabatianisme yang didirikan oleh Jacob Frank pada abad ke-18, mengajarkan sinkretisme antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Beberapa keturunan Frankis hari ini berperan dalam politik dan perbankan global. Kaum Kabalis di Israel. Beberapa rabbi Kabalis di Israel masih memiliki kepercayaan mesianik yang mirip dengan Sabatianisme, mengajarkan bahwa kedatangan Mesias dapat dipercepat melalui ritual mistik. Kelompok rahasia di Eropa dan Amerika. Terdapat jaringan individu dengan pengaruh dalam elit politik dan ekonomi yang memiliki hubungan dengan tradisi Sabatianisme. Mereka seringkali menyembunyikan identitas agama mereka dan beroperasi dalam sistem perbankan dan organisasi politik. Teori konspirasi tentang Sabatianisme, beberapa peneliti mendakwa bahwa Sabatianisme dan Donmeh memiliki peranan tersembunyi dalam geopolitik global, termasuk mendukung gerakan sekularisasi di negara-negara Islam, mengendalikan sistem perbankan global melalui keluarga Frankis dan Rothschild, memainkan peranan dalam gerakan Freemasonry dan Illuminati. Namun, tidak ada bukti yang jelas bahwa Sabatianisme secara langsung mengendalikan konspirasi global. Apa yang pasti ialah pengaruh mereka dalam sekularisme Turki, dan beberapa aspek Zionisme modern memang bersejarah dan terdokumentasi. Dari perspektif Islam, Sabatianisme adalah ajaran sesat yang tetap menjadi ancaman dalam bentuk pemikiran mesianik sekular dan strategi politik tersembunyi. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 9. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan akan bahaya tentang teori konspirasi para Yahudi dan Zionis. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.